Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam dunia maya, dunia seputar pemilu dan pemilihan. Kali ini saya mengundang dua orang teman berbincang yang istimewa. Kalau mereka biasanya bertanya seperti itu ya. Nah, kali ini kalau biasanya saya yang juga bertanya kepada tamu-tamu saya atau kawan berbincang saya, kali ini saya akan banyak ditanyai oleh dua orang teman berbincang kita. Siapa mereka? Yang pertama adalah Mas Agus Sabtono dari TV One. Selamat siang Mas Agus. Siang Bu Maya. Oke, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Nah, yang terpenting sehat. Oke, Mas, yang kedua ada Mas Bayu Jatmiko. Mas Bayu ini dari Solo Pos. Mas Bayu sehat? Sehat. Iya. Gimana aktivitas sehari-harinya Mas Bayu? Masih muter-muter. Masih muter-muter. Baik, Mas Bayu dan Mas Agus, terima kasih sudah hadir di dunia maya. Siang ini nanti kita akan memperbincangkan, atau lebih tepatnya kami memberikan kesempatan kepada Mas Bayu maupun Mas Agus untuk menanyakan atau ngepoin seperti itu ya, tentang apa sih sebenarnya yang menjadi tugas-tugas KPU, atau apa sih kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali? Ini kan sekarang sudah tidak menyelenggarakan tahapan seperti itu ya. Ya, teman pemilih, saya menyediakan diri untuk dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh dua teman berbincang kita di siang hari ini. Oke, baik. Sekarang Mas Agus dan Mas Bayu, kira-kira apa toh yang ingin diketahui publik dari aktivitas KPU? Siapa dulu ini yang mau bertanya nih? Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Maya. Ya, mungkin tahapan-tahapan pemilu seperti tadi yang dikatakan Bu Maya tadi kan ini sudah tidak ada. Otomatis ini tidak ada kerjaan KPU. Itu sudah tidak ada pemilu, baik itu pilkada maupun pilpres dan juga pilkades. Ya, ini di Boyolali kan baru santai ini untuk tahapan pemilu. Nah, ini berarti KPU ini tidak punya kerjaan. Nah, ini apa sebenarnya setelah begitu? Itu sebenarnya ini mewakili masyarakat. Iya. Termasuk saya sendiri juga. Iya. Tugasnya apa ya terus KPU ini sampai kan pemilu juga masih jauh. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Bu Maya, sebenarnya tugas KPU selama ini apa setelah pasca pemilu tidak ada tahapan. Iya, saya jawab dulu ya Mas Agus ya. Jadi KPU setelah selesai seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan itu ngapain gitu ya. Kalau pilkades itu tidak menjadi kewenangan KPU, karena itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah kabupaten seperti itu. Jadi ketika terakhir kita sudah menyelesaikan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boyolali seperti itu. Nah, maka kita masuk pada pasca tahapan, katakanlah seperti itu. Jadi di KPU ini kan sebenarnya gini Mas Agus, ada tugas-tugas rutin gitu ya, yang itu melekat di kelembagaan KPU. Tugas-tugas rutin itu apa? Pertama, misalkan seperti pendidikan pemilih gitu ya, pendidikan pemilih. Ini ada atau tidak ada pemilu maupun pemilihan, KPU punya kewajiban untuk melakukan pendidikan pemilih, karena mencerdaskan kehidupan pemilih itu menjadi salah satu tanggung jawabnya KPU seperti itu. Nah, kemudian saat ini KPU juga menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Loh, itu apa? Padahal pemilunya masih jauh kan seperti itu ya. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dimaksudkan supaya nanti pada saat data pemilih ini dibutuhkan pada pemilu yang rencananya 2024 itu ya,
mulai dari sekarang itu sudah tersedia, sudah update. Jadi data pemilih berkelanjutan itu data pemilih yang kita update setiap bulan, seperti itu. Nah, kemudian kami juga menyelenggarakan kegiatan yang namanya pengawasan internal atau sistem pengendalian internal pemerintah. Ini terkait dengan bagaimana kami melakukan pengawasan terhadap kinerja internal di lembaga kami di KPU Kabupaten Boyolali, seperti itu. Nah, di samping itu juga tentu ada peningkatan kapasitas SDM di internal pegawai KPU Kabupaten Boyolali, seperti itu Mas Agus. Jadi itu antara lain sebagian kecil kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Di samping juga ya ada sangat banyak ya kegiatan-kegiatan yang itu kita sifatnya diundang seperti itu oleh KPU Provinsi, KPU RI maupun oleh pihak luar terkait dengan penyiapan pemilu maupun pemilihan serentak di 2024. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi. Berarti rumor di masyarakat ini ya untuk ini nganggur aja dapat gaji. Itu berarti enggak ya, KPU tetap melaksanakan tahapan walaupun itu sudah pasca pemilu. Iya, jadi kalau bicara soal tahapan gitu ya, tahapan pemilu itu sedang diwacanakan ya, kan nanti akan dimulai sekitar 25 bulan sebelum pemilu atau pemilihan berlangsung gitu. Artinya kalau pemilu itu nanti dilaksanakan di 2024, maka berarti dihitung mundur 25 bulan ke belakang. Sekitar berarti tahun 2022, awal Februari 2022 kita masuk dalam tahapan gitu ya. Itu sudah start tahapan, kita menjalankan tahapan. Nah, ini di luar tahapan ini yaitu tadi kita menyelenggarakan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap bulan kita ngupdate data, istilahnya seperti itu, ngupdate data dari institusi-institusi yang ada di Kabupaten Boyolali gitu. Apakah data pemilih yang ada ini ada yang berubah atau tidak, seperti itu. Karena kan pasti yang namanya data penduduk ya, data pemilih ini kan dinamis seperti itu. Nah, ini yang kami selenggarakan. Jadi setiap bulan kami menyelenggarakan koordinasi dengan dinas instansi yang ada di Kabupaten Boyolali, termasuk juga menerima masukan dari masyarakat yang kaitannya dengan data pemilih. Jadi ini tugas-tugas yang tidak pernah selesai selama pemilu maupun pemilihan itu masih menjadi tugas dan tanggung jawabnya KPU. Seperti itu, Mas Agus. Oke. Mas Bayu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada saya? Mungkin ini Bu, berkaitan sama pemutahiran data tadi. Kalau mungkin ada yang bertanya kan pemilunya masih jauh nih Bu. Kalau misalnya dilakukan pemutahiran saat ini atau mungkin berproses ini, besok tetap juga kan dilakukan pemutahiran lagi. Nah, kenapa nggak sekalian besok aja mungkin kayak gitu. Nah, ini menarik teman pemilih. Jadi kenapa toh kita melakukan pemutakhiran data pemilih itu sejak dari sekarang? Artinya ini kan langkah yang berkesinambungan gitu ya. Tidak kemudian kalau dulu biasanya ya pemutakhiran data pemilih itu dilaksanakan ketika tahapan pemilu juga sudah mulai berjalan. Nah, ini dilaksanakan lebih awal, dari awal, supaya ya harapannya itu kan kualitas data pemilih itu bisa lebih dipertanggungjawabkan, validitasnya dan sebagainya seperti itu bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu kan. Kalau setiap bulan misalkan data pemilih kita kemarin ada sekian puluh ribu di bulan Juli misalkan, di bulan Agustus ini ternyata ada penambahan data pemilih sejumlah 50 orang, tapi juga ada yang TMS tidak memenuhi syarat, meninggal, pindah dan sebagainya. Ini ada sekitar 75 orang. Berarti data pemilih
di bulan Agustus itu menjadi sejumlah sekian ribu seperti itu. Nah, nanti bulan berikutnya itu juga akan kita rekap berdasarkan koordinasi ya dan masukan dari masyarakat seperti itu, sehingga nanti setiap bulan gitu kita akan menginformasikan kepada masyarakat berapa toh jumlah data pemilih sampai dengan bulan ini gitu. Nah, harapannya ya ini nanti terus berkesinambungan sampai dengan menjelang hari pemungutan suara. Seperti itu, Mas Bayu dan jadi Mas Agus. riwayat perjalanan ininya apa? Pemilihnya terbaca ya setiap bulannya gitu ya. Iya, betul, terbaca dan ya karena di rapat koordinasi itu kan dihadiri oleh berbagai unsur gitu ya. Pemerintah daerah yang dalam hal ini kan Disduk Capil selaku institusi yang menangani atau mengelola data kependudukan seperti itu. Kemudian juga ada TNI, Polri, ya kan? Kalau dia ini awalnya TNI, tapi ternyata kemudian pada 2024 nanti pensiun, ya kan? Dia menjadi sipil. Ini kan jadi pemilih nanti, jadi pemilih pemula. Ketika dia TNI Polri memang dia tidak punya hak pilih gitu ya. Nanti mendekati ini 2024 karena pensiun dia menjadi punya hak pilih. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi seperti itulah memang data pemilih itu menjadi sangat dinamis. Nah, itu sebabnya kemudian KPU RI ya, yang itu juga KPU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini kata berkelanjutan ini yang membedakan dengan periode-periode sebelumnya seperti itu. Itu baru satu soal data pemilih. Soal data pemilih itu. Belum nanti masuk ke problematikanya yang data pemilih gitu. Bu, berarti hingga saat ini sudah ada tahapan itu sudah selesai semua, berarti masih ada koordinasi ya sama pusat sama daerah? Iya, kalau itu apa ya koordinasi itu harus wajib dan perlu seperti itu, perlu untuk dilakukan. Apalagi kan KPU ini kan lembaga struktural. Kami itu kan tidak berdiri sendiri sebagai KPU Kabupaten Boyolali, kan tidak. Kami ini ada di bawah strukturnya KPU RI. Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari KPU RI, yang itu adalah menjalankan atau melaksanakan amanat undang-undang. Jadi apa yang tertuang dalam peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum lah, itulah yang kami lakukan seperti itu. Kalau berkaitan dengan pendidikan pemilih gitu. Saat ini kan masa pandemi nih. Nah, apa kegiatan-kegiatannya seperti apa bentuknya nanti? Pasti beda dengan tahun-tahun lalu kan ya? Ya, itulah Mas Bayu. Jadi kita kan dituntut untuk penuh dengan kreativitas begitu ya dalam situasi seperti ini gitu kan, pandemi yang nggak tahu berakhirnya kapan ini ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menyesuaikan diri. Jadi yang dilakukan oleh KPU, karena sekali lagi yang paling utama itu adalah menjaga kesehatan dan keselamatan dari pemilih. Artinya kami melihat masyarakat itu adalah sebagai sebuah komunitas pemilih seperti itu. Ya, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan lebih banyak yang sifatnya itu menggunakan teknologi informasi atau daring seperti itu. Jadi sebenarnya obrolan kita siang ini seperti ini bagian dari ya bagaimana kita juga membantu mencerdaskan kehidupan pemilih seperti itu, karena dengan demikian nanti kan masyarakat juga akan tahu apa toh yang dilakukan oleh KPU dan sebagainya seperti itu. Itu kemudian juga kegiatan-kegiatan semacam diskusi-diskusi atau webinar seperti itu kami sudah rancang itu, dan juga ini kebetulan ini Mas Bayu,
kita KPU Kabupaten Boyolali itu ya, itu menjadi salah satu pilot projectnya KPU RI untuk program yang namanya Desa Peduli Pemilu seperti itu. Di Jawa Tengah ini ada 2 kabupaten yang mendapatkan program tersebut gitu. Jadi nanti harapannya dari Desa Peduli Pemilu itu akan muncul kader-kader desa yang punya komitmen atau kepedulian untuk menggerakkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pemilu, kemudian bagaimana kita memberikan hak pilih kita secara independen seperti itu. Harapannya nanti begitu. Ini baru akan kita mulai gitu ya, baru akan kita mulai sambil nanti kami menunggu hasil koordinasi dengan KPU provinsi maupun KPU RI. Gimana Bu rencananya? Kalau yang kami rencanakan itu di Kecamatan Selo, di Desa Tlogo Lele seperti itu. Jadi nanti di sana itu akan diselenggarakan pelatihan bagi kader-kader desa peduli pemilu gitu. Jadi dari unsur masyarakat nanti kita akan cari kader-kadernya seperti itu. Kemudian kader-kader itu yang ke depan diharapkan menjadi semacam kepanjangan tangannya KPU untuk melakukan kerja-kerja kerelawanan seperti itu. Kerja-kerja kerelawanan. Kalau dulu kan kami punya namanya relawan demokrasi seperti itu. Ya mirip-mirip kan lah, seperti itu. Hanya karena ini basisnya adalah desa seperti itu. Karena ya sekarang ini kan apalagi di Kabupaten Boyolali gitu ya, mayoritas wilayah kita itu adalah wilayah pedesaan, ya kan. Kita punya 261 desa ya, dengan 7 kelurahan ya, seperti itu. Artinya itu wilayah mayoritas kita desa, maka ya itu tadi pemilu maupun pemilihan ini juga nggak salah kalau punya wajah desa seperti itu. Nah itu antara lain begitu yang pendidikan pemilih. Tolak ukurnya apa sih Bu kalau untuk pendidikan pemilih sendiri ya? Tolak ukurnya ketika pendidikan pemilih saat ini mungkin sudah berjalan bagus dan sebagainya. Apa ini Bu? Ya, di setiap pemilu atau pemilihan itu kan kita sebenarnya punya tagline gitu ya. Kemarin di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, tagline kita itu kan pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Jadi kita itu memang pengen supaya pemilih yang datang ke TPS memberikan suaranya, ini adalah pemilih yang memang didasarkan pada kehendak pribadi, kesadaran, berangkat dari sebuah kesadaran seperti itu. Bukan rahasia lagi saya pikir ya, bahwa ada banyak masyarakat pemilih, kelompok-kelompok masyarakat yang itu datang ke TPS tetapi kemudian tidak tahu nanti pilihannya siapa atau yang mau dipilih apa, seperti itu kan masih banyak gitu ya. Nah, itu yang menjadi salah satu tugas-tugasnya KPU. Yang datang ke TPS itu ya idealnya adalah mereka yang sudah tahu betul bahwa saya akan memilih ini gitu kan, karena visi misinya bagus gitu kan, karena ini berpihak kepada kebutuhan masyarakat seperti itu dan sebagainya. Pemilih-pemilih yang rasional seperti itu, yang itu kami bahasakan menjadi pemilih cerdas. Dalam pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional ini ya kita niscayakan seperti itu, maka kualitas demokrasi ini akan meningkat seperti itu, gitu kan. Jadi tidak sekedar istilahnya mobilisasi pemilih seperti itu. Nah itu yang menjadi cita-cita sekaligus juga tugas besarnya KPU itu ya. KPU di seluruh di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Boyolali gitu. Seperti itu Mas Kalau Bayu. untuk ininya trennya indikatif ya?
untuk masalah kesadaran dan sebagainya di Boyolali. Iya. Iya. Jadi kalau kita melihat di data ya, data terakhir kemarin pada pemilihan bupati dan wakil bupati, memang secara kuantitatif kita itu kehadiran pemilih di TPS itu sangat tinggi gitu kan, sangat tinggi. Itu ada di atas target KPU sebenarnya, seperti itu. Nah, sesuatu yang menurut kami layak kita apresiasi seperti itu. Artinya kita punya modal sosial bahwa masyarakat itu punya interest untuk datang ke TPS seperti itu. Nah, sekarang ya kerja ke depan itu kan berarti ya datang ke TPS itu sudah dengan frame yang sudah dengan frame yang mantap lebih gitu loh. Iya. Kalau misalnya pilbub atau pilgub, ini kan relatif sederhana itu ya. Di pemilu 2019 misalkan gitu kan, yang kita punya pemilihan dengan 5 surat suara seperti itu. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kami gitu kan, ya masih banyak masyarakat itu yang belum bisa menentukan pilihan, bingung seperti itu. Ini mau milih siapa gitu kan, mau milih yang mana, yang dipilih apa, seperti itu. Itu ternyata masih sangat banyak yang seperti itu. Nah, yang kayak gitu itu Mas, nanti yang menjadi PR kami, yang jadi PR kami. Terutama ya bukan mengecilkan ya, bukan menafikan ya. Jadi yang lansia dan sebagainya, ketika pemilu 2024 ini nanti masih dengan sekian surat suara gitu kan gitu. Nah, yang kayak begitu itu akan menjadi concern kami, fokus kami, supaya ya mereka itu paham yang harus dicoblos, yang harus dipilih itu apa, seperti itu, bukan siapa. Bukan siapa. Kalau siapa itu ranahnya peserta pemilu gitu ya. Artinya kami berupaya menyelamatkan suara pemilih, seperti itu Mas Bayu. Itu yang ada lagi ini yang perlu saya tanyakan. Ini kan pemilu 2024 memang masih agak lumayan jauh. Tadi Bu Maya menyampaikan bahwa nanti awal 2022 itu sudah mulai tahapan lagi. Nah, ini kan sudah bulan Agustus. Akhir Agustus. Nah, ini tinggal beberapa bulan aja. Nah, untuk saat ini yang dipersiapkan KPU apa Bu untuk menuju 2002 itu nanti? Ya, jadi tahapan pemilu itu kan dimulai pertama kali biasanya itu ya dengan penyusunan rancangan keputusan, gitu kan. KPU menyiapkan regulasinya yang akan menjadi dasar dari pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, itulah nanti yang akan pertama kali yang akan dilaksanakan seperti itu. Kalau itu ranahnya ada di KPU RI gitu. Nah, kemudian yang terdekat itu juga ada verifikasi partai politik seperti itu. Karena begini, partai politik di pemilu 2019 belum tentu nanti dia akan menjadi kontestan atau peserta di pemilu 2024 kan, seperti itu. Nah, ini masa pendaftaran partai politik ya. Ini ada meskipun di ranah KPU RI seperti itu, tetapi nanti KPU kabupaten kami gitu ya, kami akan punya kewajiban atau punya tugas untuk melakukan verifikasi atas pendaftaran partai politik tersebut, seperti itu. Nah, saya belum berani bicara lebih detail kalau yang tentang pendaftaran partai politik ini gitu kan, karena sekali lagi
regulasinya ya dan sebagai peraturan KPU dan sebagainya itu tentu saat ini masih dalam tahap penggodokan di KPU RI seperti itu. Tapi kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang 7 2017 itu ya kan yang digunakan kan itu ya dasar yang akan digunakan itu gitu ya. Kira-kira tidak akan jauh berbeda dengan di pemilu sebelumnya seperti itu, meskipun tetap pasti ada perbaikan dalam berbagai sisi seperti itu. Nah, dalam menuju ke penyiapan tahapan itu, Mas Bayu dan Mas Aji, ya Mas Agus, Mas saking akrabnya itu sampai lupa, kadang-kadang lupa namanya, gitu ya. Kami oleh KPU RI itu diminta untuk melakukan semacam kajian. Jadi ini internal di forum-forum internal kami. Kami melakukan kajian terhadap rancangan keputusan KPU gitu. Jadi harapannya kan ada kayak semacam bottom up gitu loh, masukan dari bawah dari KPU kabupaten seperti apa gitu kan ya. Terus kemudian itu menjadi bahan-bahan diskusi nanti di tingkat provinsi dan di tingkat KPU RI seperti itu. Ya itu jadi ya bergelut dengan berbagai kajian karena ada sangat banyak peraturan KPU yang nanti akan diluncurkan dalam rangka menyiapkan pemilu dan pemilihan di 2024. Ini akan menjadi perkiraannya ya gitu ya, akan menjadi lebih heboh, lebih ramai dari pemilu 2019. Karena apa? Serentak gitu kan, serentak antara pemilunya dengan pilkadanya gitu. Tahapannya akan beririsan nanti gitu kan. Ketika kita belum selesai menyelenggarakan yang tahapan pemilu, sudah akan disusul dengan menyelenggarakan tahapan pilkada itu. Ditambah situasinya pandemi gitu kan. Ya, kita berharap nanti ya ketika pemilihan ini dilangsungkan pandeminya sudah berakhir kan begitu ya kan. Tetapi ya sekali lagi kita mesti antisipatif gitu kan, gitu. Itu situasi-situasi yang sedang kita alami saat ini gitu Mas. Ya Bu, itu tadi kan hampir bersamaan ya tahapannya antara pilkada dan pemilu pilpres ya. Nah, nanti terus bagaimana Bu untuk cara mengantisipasi agar semuanya bisa berjalan dengan baik ini, KPU bisa melaksanakan pemilu yang berkualitas gitu. Oke, jadi kalau di kami tuh begini, di setiap pemilu maupun pemilihan itu pasti ada tantangan ya, pasti ada tantangan, pasti ada kalau kami sebut itu pasti ada uniknya tersendiri gitu kan. Jangan dibilang kalau pilbub itu enteng gitu kan karena hanya sedikit, atau pilihan gubernur itu ringan karena hanya sedikit ya, seperti itu. Setiap pemilu maupun setiap pemilihan itu pasti ada ininya, pasti ada tantangannya seperti itu. Nah, yang selama ini atau sampai dengan saat ini mungkin ya itu menjadi salah satu hal yang kami harapkan nanti bisa ditingkatkan seperti itu adalah misalnya faktor ketersediaan SDM masyarakat sudah tahu ya bahwa KPU itu isinya hanya berapa sih ini sih, satu kantor ini isinya 35 orang, sudah termasuk pengamanan sudah termasuk dan sebagainya itu. Jadi dengan person yang hanya sekian gelintir ini Mas gitu kan, tentu ini menjadi tantangan, tetapi peluangnya gitu kan, peraturan kemudian apa yang harus kami lakukan dan sebagainya itu semuanya sudah tersedia gitu kan. Jadi kami tinggal melaksanakan. Maka fungsi-fungsi di kabupaten itu sebenarnya adalah fungsi-fungsi manajemen gitu. Dengan peraturan seperti ini, dengan sumber daya seperti ini, bagaimana kita akan menjalankan ini? Bagaimana kita akan menjalankan pemilu dan pemilihan dalam waktu yang beririsan ini, seperti itu.
tentu nanti ke depan meskipun juga ada kami berharap ada kebijakan lebih lanjut soal SDM gitu ya, dan kami tahu di pilkada maupun pemilihan itu atau di KPU itu kami punya keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan gitu kan. Kalau kami punya problem terkait dengan kebutuhan SDM misalkan, nanti pada saatnya itu pasti akan ada solusi gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang selama ini kami lakukan ya begitu. Tidak khawatir dengan tantangan atau apapun yang menjadi kesulitan-kesulitan dari penyelenggaraan pemilu gitu semua. Ya. KPU Boyolali sudah siap ya? Yo tentu, tentu sangat siap gitu kan, sangat siap gitu. Karena ya sekali lagi itu tadi regulasi tersedia seperti itu, kemudian juga apalagi ini ya yang data pemilih juga sudah disiapkan mulai dari sekarang, kemudian pemilih itu juga terus-menerus kita lakukan upaya-upaya membangun kesadaran itu tadi seperti itu. Nah, yang paling krusial mungkin ya nanti pada menjelang tahapan itu ya kita akan bergulat dengan yang pernik-pernik teknisnya. Misalkan penyediaan surat suara, kemudian teknis nanti pelaksanaan pungut hitungnya dan sebagainya gitu kan. Itu menjadi konsen kami ke depan. Meskipun kami juga sangat yakin semuanya nanti ada ininya, semua ada solusinya. Gitu kira-kira Mas Bayu dan Mas Agus gitu. Jadi Bu, mungkin masih ada lagi ya Bu ya? Boleh nggak apa-apa. Kayaknya apa ya, kalau tentara gitu ya siap tempur dan pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, sekarang kan pasti ada kendala-kendala dan itu pasti bisa diantisipasi. Nah, kendala itu yang sering muncul itu sebenarnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala itu ya banyak gitu ya, karena pemilihan itu kan sebuah peristiwa mengorganisir masyarakat ya, peristiwa yang satu-satunya peristiwa yang itu memobilisir masyarakat, mengorganisir masyarakat paling besar itu ya pemilu dan pemilihan ini. Masalah sudah pasti sangat banyak gitu kan, persoalan sudah pasti ada, kami digugat, disengketakan dan sebagainya, itu biasa, hal yang sangat wajar. Menyelenggarakan kerja-kerja sebesar ini tentu ada beberapa hal itu yang istilahnya itu ada bolong-bolongnya seperti itu. Namun demikian sampai sejauh ini gitu ya, utamanya kemarin pengalaman kita di pemilu 2019 maupun di pilkada seperti itu, semua hal ya dapat kita atasi. Kalau toh misalnya kita disengketakan, kan kita menjadi salah satu yang ini ya, yang di pemilu 2019 ada gugatan ya dari beberapa parpol di MK seperti itu. Itu bisa kita atasi, bisa kita selesaikan. Karena apa? Ya karena kita berjalan sesuai dengan relnya gitu kan. Nah, tetapi musuh besarnya, common enemy-nya Mas Bayu maupun Mas Agus, saya kira hoax, berita-berita hoax. Ini terus terang sempat sangat menghantam KPU secara umum ya, tidak saja hanya di Boyolali itu kan. Berita-berita yang tidak benar tentang KPU atau tentang penyelenggaraan pemilu yang kemudian itu diyakini oleh masyarakat. Nah, itu. Jadi seolah-olah sebelum masyarakat itu sudah terbangun opini terlebih dahulu bahwa misalkan narasi tentang KPU curang dan sebagainya. Loh, kayak begitu itu kan. Itu padahal faktanya kemudian ketika itu kami sekali lagi pembuktiannya itu kan ada di persidangan di Mahkamah Konstitusi, di PT UN kayak begitu kan. Itu tidak ada hal yang kemudian itu terbukti seperti itu. Saya kira tantangannya itu, Mas. Jadi hoax, berita-berita hoax gitu.
Oke, nggih, ini monggo lo ya, sambil dia lo ya, Iya. sambil kita ngobrol santai gitu. Mungkin yang terakhir nih Bu, Oke. terkait berita hoax itu tadi. Lalu seperti apa Bu? Sebenarnya informasi yang sebenarnya seperti apa untuk pelaksanaan pemilu depan, kemudian harapan dari KPU sendiri untuk masyarakat pemilih seperti apa ya? Ya, jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, hoax ini menjadi salah satu ancaman. Tapi kalau kami jadikan itu tantangan seperti itu aja. Jadi tantangan bagi KPU gitu kan, yang meskipun nanti pada akhirnya pembuktiannya itu kan ada di ranah-ranah institusi resmi seperti itu ya. Pada akhirnya juga nanti akan terbukti mana yang benar, mana yang hoax seperti itu. Jadi yang berita yang selama ini mungkin beredar di masyarakat tentang pengunduran pemilu seperti itu ya Mas ya gitu kan. Itu bagian dari hoax itu tadi gitu kan. Jadi KPU RI, karena ini yang berkewenangan itu adalah KPU RI seperti itu. KPU RI tentu tidak akan mengambil tindakan atau tidak akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi hasil dari rapat bersama dengan antara pemerintah, DPR gitu ya, dengan KPU, dengan penyelenggara pemilu seperti itu. Dan itu sudah disampaikan oleh Ketua KPU RI Pak Ilham. KPU juga secara resmi sudah mengeluarkan siaran pers bahwa tidak benar ada penundaan pemilu gitu kan. Itu sangat merugikan KPU itu. Jadi seolah-olah kami itu punya kepentingan untuk menunda pemilu seperti itu. Sama sekali tidak benar. KPU patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh undang-undang ya, maupun apa yang menjadi perintah atau rekomendasi dari pembahasan-pembahasan yang di forum resmi seperti itu. Ya, kami maklum kalau kemudian ada salah kutip atau salah tulis atau apa itu ya. Tapi sekali lagi yang perlu masyarakat ketahui adalah bahwa hal-hal seperti itu menurut kami menjadi hal yang tidak produktif itu di masyarakat. Baiknya energi kita itu diarahkan, difokuskan kepada bagaimana membangun bangsa ini melalui sebuah proses elektoral ya, pemilihan pemilu maupun pemilihan secara demokratis, secara fair seperti itu gitu. Jadi boleh saya tegaskan bahwa yang beredar saat ini itu tidak benar seperti itu Mas Bayu. Gitu. Dan ya tadi Mas Bayu sudah bilang ini terakhir gitu, maka sekarang gantian saya yang mau bertanya. Karena kan gini teman pemilih, media ini kan ya boleh dibilang salah satu pilarnya demokrasi gitu ya. Ini representasinya masyarakat. Sekarang kami justru berharap ada masukan atau banyak masukan dari masyarakat terkait dengan kerja-kerja KPU, kemudian seputar penyelenggaraan pemilu gitu ya, maupun pemilihan. Nah, saya pengen bertanya nih sekarang kepada Mas Agus maupun Mas Bayu gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat terhadap KPU itu ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya KPU gitu, supaya ya kami bisa terus berbenah, bisa terus memperbaiki diri gitu kan, sekaligus bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat gitu. Oke, monggo Mas. Boleh berembuk ya. Aku saya yang jawab. Nah, karena ini ditanya masyarakat atau warga itu yang berapa ini mewakili aja. Ya, Oke. Jadi ya kalau saya sendiri, saya sebagai wartawan sering di lapangan, sering ketemu orang dan menyampaikan informasi. Kalau saya ya harapan
saya bahwa KPU, terutama KPU Boyolali itu tetap menggandeng mitra kerja seperti media, awak media, wartawan gitu. Jadi nanti informasi-informasi yang betul, yang benar itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak, karena sekarang informasi itu banyak sekali datangnya, apalagi sekarang ada media sosial. Nah itu, tapi kalau media sosial belum jelas kebenarannya, tapi kalau media yang sudah resmi mungkin lebih kita galakkan untuk menggalang kemitraan itu mungkin bisa mengurangi berita hoax yang diterima oleh warga. Ya, oke, terima kasih saran masukannya Mas Agus. Mas Bayu, ada barangkali berkaitan dengan informasi hoax atau berita hoax, tentu akan lebih bisa mencerahkan masyarakat ketika dari pihak KPU sendiri juga memberikan informasi-informasi yang terbuka dan sebagainya, agar mereka juga masyarakat ya mengetahui ini loh yang sebenarnya seperti ini. Oke, baik, teman pemilih, melalui dua media yang ada bersama dengan saya di siang hari ini. Jadi kami tahu sebagian kecil apa yang diharapkan oleh masyarakat supaya nanti ke depan KPU itu lebih informatif. Nah, lebih informatif, kemudian menggandeng media gitu ya, karena media ini merupakan representasi dari masyarakat seperti itu tadi. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya ya Mas ya. Termasuk terima kasih juga sudah hadir di sini menemani saya untuk menjadi teman berbincang gitu kan. Nah, teman pemilih, saya kira tidak terasa waktu sudah berjalan dengan cepat ya. Kita sudah ngobrol tentang banyak hal, terutama apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali gitu ya, pada khususnya selama tidak sedang dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Terima kasih sudah menyimak acara ini. Terima kasih sudah setia bersama dengan KPU Kabupaten Boyolali. Sampai ketemu di Dunia Maya episode berikutnya.